ngekei ingsun al-qauma ing kaum alladzina rupane kaum kang ana wis tawono ing masa lalu kang ana sapa alladzina bisat afuna iku dilemahkan utawa dianiaya sapa alladzina dilemahkan bil istibadi kelawan diperbudak wa hum kaum ku banu Israil banu Israil tak kei masyarikal ardi ing pira-pira bumi sing arah wetan wa magharibaha lan ing bumi ning arah kulon Allah dirupane bumi barokna kang ngekei berkah sapa ingsun Allah fiha ing dalem arep bilma'i kelawan anane banyu wasyajari lan pepohonan utawi dawuh allati barokna fiha iku sifatun dadi sifatil ardi maring dawuh al ardi wa yauti al ardi ku asamu iku bumi Sam ini Palestina Israel wa tamat lan sempurna apa kalimat rabbika apa kalimahe pangeran sira al husna ingkang bagus wa yauti kalimat rabbika qauluhu ta'ala wa nuridu an namun 'alal ladzina stutifu fil ardi wa nas'alahum immata wa nas'alahumul warithin wa nuridu lan ngersano ingsun an namuna ing yen to ngekei rahmat ingsun ngekei rahmat utawa ngekei peparing 'alal ladzina ing atas wong akeh ustutifu kang den perlemah utawa kang den lemahno sapa alladzina fil ardi dalem bumi ala bani Israila ing atase bani Israil takai rahmat bima sebab perkara sabaru kang wis padha sabar sapa bani Israil ala adza aduwihim ing atase pilarane musuh-musuhe bani Israil wa damarna lan menghancurkan ingsun ngrusak ingsun ahlakna tegese ngrusak ingsun ma ing perkara kana ingkang ana apa ma iku yasna iku agawe sapa Firaun wa kaum lan kaum Firaun minal imarati saking pembangunan atau saking bangun wamalan perkara kanu kang ana sapa Firaun sak kaum iku ya risuna iku bangun sapa Firaun wa kaum bisa sira kelan kasre ra wa dumiha lan dumaira ayar fauna tegese padha ngangkat utawa padha meninggikan sapa kaum Firaun minal bunyan saking bangunan wajawas nalan nglewatno sapa ingsun abarna tegese nglewatno sapa ingsun maksudnya melalui di Bani Israil ing Bani Israil al-bahra ing laut ngliwati satu kepulauan ngliwati laut fa'ato mongko padha nekani sapa Bani Israil pamaru tegese padha liwatan sapa Bani Israil ala kaum ing atase siji kaum satu komunitas satu kelompok Ya'kufuna kang padha iktikaf kang padha ibadah sapa kaum bindo milkaf ya'kufun wa kasriha ya'kifun iktikaf ala asnamin ing atase siji berhala lagum kedue kaum limuna tegese padha jumeneng sapa kaum ala ibadatiya ing atase ibadah ning asnam kalu mongko padha ngucap sapa Bani Israil memohon ya Musa he Musa ij'al gawe panjenengan nana maring kita ilahan ing pangeran sonaman tegese pangeran nak abdi kang nyembah sapa ingsun ku ing sonam kama lagum alihah kaya iku tetep kedue kaum sing niki wau sing teng waro al-bahri alihatun te ana pangeran fisik maksudnya bentuk arca atau bentuk pahatan kala dawuh sapa Musa innakum qaumun tajhalun innakum sak temne sira kabeh iku kaum innakum sak temne sira kabeh iku kaum tajhalun kang bodho sira kabeh haitsu qabaltum nikmatallah sekirane bandingno sira kabeh haitsu qabaltum sekirane bandingno sira kabeh nikmatallah ing nikmat Allah alaikum ing atase sira kabeh mbok bandingno bima kultumuhu bima klan perkara kultumuhu kang ucap sira kabeh ing ma innaha ulai mutabbarum ma fi innaha ulai sak temene mengkono-mengkono kaum sing nyembah berhala sing nyembah harta utawa sing ibadah iku mutabbarun iku barang sing rusak sing hancur utawa sing enggak berarti halikun tegese rusak apa ma perkara hum kang utiha ulai iku fi ing dalem wa batilun lan
iku dadi batal, dadi sirna apa ma perkara kanu kang ana apa sapa alladzina ku ya'maluna iku nglakoni sapa alladzina utawa kaum. Kala dawuh sapa Musa, aghira wa yabghikum ilahan. Aghira wa ana ing saliyane Allah, ana ta saliyane Allah, abghikum golekno sira ingsun kum ing sira kabeh ilahan ing pengen. Ma'budan tegese sesembahan. Ma'budan tegese sesembahan wa asuhu tai asline abghikum wa aghilakum abghi golana ingsun lakum maring sira kabeh wa wa halati Allah iku fadlakum iku ngutamakna sapa Allah to ngeke anugrah sapa Allah kum sira kabeh alal alamin ing atase sak alam kabeh fi zamanikum ing dalem zaman sira kabeh dimaklan perkara zakarahu kang nutur sapa Allah fi qouli wa zkuru ibn lan ilinga sira kabeh anjena kumnalikane nyelapno ingsun kumeng sira kabeh wa fi qiraatin anjakum lan ing dalam siji qiraah anjakum nyelametna sapa Allah kumeng sira kabeh min ali fir'auna saking kelompok fir'aun ya sumun akum kang padha ngicipno utawa padha nglarakno sapa fir'aun kumeng sira kabeh yukallifun akum tegese padha memaksakan terus kerja rodi memaksakan sapa kamu fir'aun kumeng sira kabeh wa yudhikunakum lan ngicipna sapa fir'aun kumeng sira kabeh sual azab ing LS asad dalu tegese banget ya wa tisul azab iku ngene yuqatiluna padha mateni sapa fir'aun abna anak-anak sira kabeh wa istahduna lan gawe urip sapa kaum fir'aun ya sapuna tegese membiarkan sapa kaum fir'aun disakum ing pira-pira wadon sira kabeh niku digawe amat digawe napa perbudakan. Wa fi dzalikum man iku tetep ing dalem mengkono kabeh. Ayil inja'i tegese ing dalem nyelametno wal azab dilam siksa. Bala unu ta ana ujian in amun tegese ana ujian awit tila unu tawa coba. Mirabbikum saking pangeran sira kabeh azimun kang gedhe. Apala tataiduna ana ta ora padha nampa nasihat sira kabeh. Apala tataiduna ana ta ora nampa nasihat sira kabeh. Fatan tahu mongko dadi sebabe mendo sira kabeh utawa berhenti sira kabeh. Amma sing perkara kultum kang ucap sira kabeh. Meniki sing kula terangno sing pokoke intine niku cerita akhir ya. Cerita akhir kaum Bani Israel itu intinya menang. Setelah berbagai peristiwa intinya terus menang. Sausé menang, sausé Firaun tenggelam teng Laut Merah. Walhasil Firaun sak kelompoke kalah. Itu kemudian Bani Israel itu menjadi satu komunitas yang sejahtera, yang sehat. Artinya tidak ada yang nindas, tidak ada yang intimidasi. Tapi kemudian seseorang yang sudah sejahtera, sudah sehat, itu biasanya punya selera. Selera itu bisa berdasar sesuatu yang rohani. Ini sing hati-hati kangge kaum santri, yang soleh. Selera itu bisa berdasar sesuatu yang rohani, yang kebutuhan spiritual. Nah, setelah sejahtera, tidak ada yang nindas, tidak ada yang mengintimidasi. Kemudian Bani Israel itu pernah jalan-jalan sama Nabi Musa, melewati satu komunitas kaum, di mana kaum itu punya ritual iktikaf di salah satu arca. Gampangannya dua dewa, patung-patung dewa-dewa itu yang seperti saya sering terangkan sebagai personifikasi Tuhan, sebagai bentuk Tuhan, jelmaan Tuhan. Kemudian dibuat iktikaf. Ada ritual iktikaf, ada sesaji, ada cara-cara yang punya nilai indah, punya nilai kekayaan spiritual. Nah, dengan tradisi ini, Bani Israel yang sudah mapan ingin ya Musa is'alana ilahan kamalah menapa? Aliyah. Mbok niku Nabi Musa gamel kados mekaten. Kersane saat kita hubungan dengan Tuhan, itu ada semacam visualisasi penggambaran tentang napa Tuhan. Is'alana ilahan kamalahum napa ali. Dan ini penting kalau aturaken bahwa dalam semua sejarah kemusyrikan itu dimulai dengan yang namanya patung, personifikasi Tuhan. Ya kalau nate matur teng mriki bahwa keuntungan kaum Nasrani atau kaum Kristiani adalah karena punya tradisi setiap gereja dikasih patung yang menggambarkan tentang Yesus, tentang apa. Artinya keuntungan itu bahwa hipnotis, daya ketertarikan, daya apa itu terus menyita orang untuk tidak berpikir
yang lebih rasional. Kamane kena isroh patung, duwe karisma, kemudian umure tuwa, kepinginnya amit bah. Kamu sudah tidak mikir, nah itu watu yang dibuat, batu yang bisa dipalu, bisa dipotong, bisa dihancurkan. Anane itu aura karisma atau aura haibah. Sehingga Rasulullah itu boleh antipati patung tak ngamek. Sehingga ketika Fathi Mekah pertama masuk Ka'bah yang dihancurkan juga apa? Karena mulai dulu kekayaan rohani manusia itu menjelma menjadi kemusyrikan. Mulai zaman Nabi Nuh. La tadzarunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Setelah Nabi Nuh wafat, sebelum Nabi Nuh wafat itu menangi satu kaumnya, di mana ada arca-arca yang mengabadikan kesalehan para pahlawannya, para tokohnya. Mereka tidak nyaman kalau ibadah di satu musola, kemudian di musola itu tidak ada arca-arca atau pahatan-pahatan yang menggambarkan tokohnya. Tapi lama-lama menjadi kenyamanan spiritual tersendiri. Zaman ibadah yang mau ora enak, ora ono patunge. Ning dalan yo ora enak, ora ono patunge. Sehingga mereka tergantung dengan sesuatu yang fisik. Yang fisik ini personifikasi napa? Tuhan. Akhirnya lama-lama periode anak cucu sudah menjadi Tuhan. Dikai sesaji, terus didoakan, berdoa kalau tidak di situ ya tidak marem dan sebagainya. Terus Nabi Nuh dihancurkan. Ada lagi. Ketika jahiliyah, orang-orang Arab bikin patung Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Mereka juga bilang Al-Uzza itu singkatan dari kata Al-Aziz, zat yang agung. Ya. Al-Manat dari kata Al-Manan, zat yang banyak memberi rahmat. Nah, kemudian Allah itu dibayangkan, artinya dijilmakan dalam patung-patung itu. Ini zat yang agung, ini zat yang pemberi. Ya sama seperti tradisi Cina itu. Ini dewa apa. Nah, karena lamanya satu petualangan spiritual di mana di situ sudah ada sesaji, ada amit bah, ada ruatan, ada apa. Sehingga orang itu lupa kalau itu hanya sebuah batu. La tadurru wala tanfa. Nah, kelupaan ini yang menjadikan kemusyrikan karena terus menjelma kayak Tuhan. Nah, makanya Nabi Musa marah betul ketika kaumnya punya selera, ingin punya acara ritual yang kayak dilakukan ala kaum yakufuna ala asnamil. Makanya kalau nyuwun para teman-teman yang haji, begitu juga saat kita haji, kita akan mengalami hal yang sama saat melihat Hajar Aswad. Makanya karena tradisi ini rawan disalahgunakan, sehingga seorang Sayyidina Umar setiap mencium Hajar Aswad dalam riwayat hadis sahih mesti komentar, alim Tuhan naki hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabbal tuki ma qabbal. Saya tahu bahwa kamu hanyalah batu. Yang namanya batu ya batu, tidak madarroti, tidak manfaat. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku ora geduga ngambung kowe. Karena apa? Personifikasi tentang Tuhan, tentang yang sakral itu bisa rawan ke depan menjadi kemusyrikan. Pemenang nak patungnya digawe meripati mendelik sumpune sangar wong mesti wedi. Lah nak digawe kaya Yesus ya orang tua akan iba, akan kasihan. Efek dari ini kemudian orang sudah tidak mikir asal usulnya itu batu. Anane wedi utawa iba. Mulane kula syukur ya termasuk saya itu beberapa kali kalau ijtihad sedang munajat sama Allah. Ya ijtihad pemikiran dan abdalun. Mulane Ka'bah bentuke ra jelas, ku hikmahe ngoten. Monggo Ka'bah bentuke wong ganteng ta wong ayu, wong malah ra karo-karuan. Buan kotak wiran ta jelas ben ora ana kemusyrikan. Ku hikmahe kena apa Ka'bah ora ana bentuke. Nggih, Ka'bah kebanggaan wong Islam sak donya, iki bentuke paling ra jelas. Semua kotak. Mergo Islam itu anti patung, dadi Ka'bah ora mutu to, gamane bentuke Ka'bah mboten artistik blas. Cara petakono seniman, petakono ahli seni ya. Ora artis blas, kotak wireng. Ya karena itu nih, perjalanan personifikasi Tuhan
dengan gambaran-gambaran yang macam-macam. Kalau Cina ya kayak Dewi Kuan Im, dewa keberuntungan, dewa hujan. Kalau Arab ya kayak Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan sebagainya, Hubal. Itu adalah satu personifikasi Tuhan sing rawan kemusyrikan. Sebab itu Islam itu anti. Ya, Nabi Musa marah-marah betul ketika tradisi ibadah mereka mau dibentuk dengan tradisi yang baru, yaitu ada personifikasi apa? Tuhan, ada gambaran Tuhan. Ketika Nabi Musa, innaha ulai mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Itu hanya patung. Ya patung itu tradisi yang salah, yang enggak ada artinya. Terus Nabi Musa pinter caranya mendorong kaumnya anti patung. Al-khairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum alal alam. Terus wa id anjinakum min ali fir'auna yasumunakum su'al. Cara bahasa Jawane ngeten. Lho kowe roh patung ala disaiki. Kowe wingi-wingi ngalami revolusi nglawan Firaun. Wingi-wingi diselametno Allah sangka Firaun. Iku ora rong kenal patung iki. Urung kenal patung. Bareng saiki kenal patung iki mbok anggap pangeran. Patung iki ora melok terlibat revolusi. Paham nggih? Ora melok terlibat revolusi. Kok terus mbok hormati iku piye? Padha-padha ngurmati pangeran sing duwe cara bantu kowe lepas saka cengkramane napa? Firaun. Itu terus Al-Ghayrawahi abghikum ilaha wa wafadolakum. Nah, sekarang dalam ilmu sufi kita, kayak kitab-kitab sufi, itu mengajarkan begitu. Diam-diam kayak kita itu ya sering syirik. Itu yang disebut ning sufi syirik khafi. Kenapa kita diam-diam sering syirik? Karena cara kita susut ke belakang ya, apa itu? Kalau dalam bahasa hukum itu surut ke belakang itu kurang. Ini mumpung Ramadan kalau terangkan. Kita ini diam-diam sering syirik. Karena kita tidak pernah atau kurang sering surut ke belakang. Misalnya tadi, saya tidak tahu kenapa saya ada di dunia. Saya juga tidak ingin ada di dunia. Tahu-tahu lahir. Tentu karena saya lahir menjadi ada dari tidak ada. Ini satu peristiwa yang kalau kita surut ke belakang akan yakin adanya zat agung yang melahirkan saya, yang mewujudkan saya. Sehingga zat ini adalah yang penting karena saya dari tidak ada menjadi ada. Tapi kemudian setelah saya hidup, kita hidup. Kalau kita sedang puber, perempuan yang idaman menjadi kayak Tuhan. Kalau nggak ketemu, pusing. Tanpa dia tidak bisa hidup. Itu kalau yang sedang kasmaran. Sing seneng doyan duit ya ngoten. Ora di duit ra iso urip. Wah senarano duit, awak lemes kabeh. Kok sing seneng pengaruh nggih ngoten. Pengaruhe genti kiai liya tata kaya ngelu. Urip kok dikhianati dan sebagainya. Itu dalam bahasa sufi, kita diam-diam sudah melakukan syirik, satu kemusyrikan khafi. Bahwa kita sering menyembah atau mengimani atau menganggap penting sesuatu yang dulu-dulunya sebetulnya tidak penting atau tidak ada. Harusnya kita surut terus ke belakang. Bahwa kita pernah tidak ada. Saat ada kita tidak butuh perempuan. Saat ada kita tidak butuh teman. Saat ada kita tidak butuh siapa-siapa. Atau mereka itu tidak orang yang terlibat dalam wujud kita. Mereka tidak orang yang terlibat dalam memberi nafas kita, memberi oksigen kepada kita. Nah, itu yang disebut Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Akhirnya diam-diam kita menuhankan yang namanya selera, menuhankan yang namanya nafsu. Lalu kalau bolak-balik cerita, sebetulnya dosa zina itu bisa diampuni. Dosa syirik, dosa zina. Seorang prostitusi itu sebetulnya masih bisa diampuni. Cuma kadang kalau dosa itu sudah sering, itu menjelma menjadi kemusyrikan. Kalau bolak-balik nerangno, perempuan bisa jadi WTS itu paling cepat umur 17 tahun atau 16 tahun. Kemudian setelah menjadi WTS, sebetulnya dosanya hanya zina. Tapi kemudian ada logika kemusyrikan. Nduk kowe ora tobat, mosok zina ora barbar. Nah, kula nek mboten ngeten mangan nopo. Nah ini yang menjadi kemusyrikan. Karena dia pernah 17 tahun toh makan tanpa melakukan zina. Berarti dia disurut ke belakang. Tidak surut ke belakang untuk melihat dia toh pernah makan tanpa harus menjadi pezina, tanpa menjadi WTS. Sama seperti saya misalnya melakukan syirik khafi ya gitu. Saya pas kecil ya seneng. Aku zaman cilik dolanan banyu ya seneng.
Dolanan pasir ya wes seneng. Ketika ABG ya punya kesenangan tersendiri. Gara-gara saya dadi kiai dicucuk ruhin ana wong diluk-diluk terus naik silang gak seneng. Nah kan bento kan. Dulu tanpa ini semua saya juga bisa seneng. Kenapa sekarang saya menjadi bodoh? Seneng ngenteni nak pengaruh akeh, nak wong do sopan. Dan saya ada ingin jadi bodoh gitu. Mana kula nu pengaruh ora urusan. Ya memang kita harus melatih begitu terus. Kalau enggak, kita pasti akan melakukan syirik khofi karena kita sudah orang yang sejahtera, orang yang aman. Orang yang aman itu rawan menentukan satu selera, di mana selera itu sebetulnya mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Apa ro'ay tamani khuda ilahaun apa? Akhirnya kita menuhankan hawa nafsu. Makanya kalau Allah mengingatkan ya, kalau kita ahli Quran itu diingatkan Allah itu terasa sekali. Misalnya ada ayat wa huwallazi ansa'akum min nafsin wahidatin atau ayat ansa'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkur. Bahwa Allah lah yang menciptakan kamu punya mata, punya penglihatan. Allah lah yang menciptakan kamu punya telinga. Allah lah yang menciptakan kamu punya rasa. Kalau kita ahlul Quran, ahlullah, seorang yang dekat dengan Allah, kita akan tahu bahwa saat saya makan enak itu karena Allah menciptakan satu rasa, di mana akhirnya saya menikmati makanan. Kita melihat satu gadis atau uang atau apa yang kita senangi, kita merasa nikmat karena Allah menciptakan rasa nikmat. Tapi karena kita sudah banyak dosa, berlumuran kemusyrikan, akhirnya kita mengatakan makanan ini enak, uang itu enak, dunia itu enak. Itu semua enak kan karena rasa. Jajal kena setruk. Coba truk diambungi wong ayu ana rasane to kan. Kowe setruk ning arep ana suwate ana makanan enak ana gunane to. Kita harus terlatih. Tiap detik, tiap menit kita harus berlatih surut ke belakang. Bahwa semua itu ada rasanya karena kita diberi Allah asam awal absara wal af'idah. Bahwa kita karena punya telinga, punya penglihatan, punya rasa. Makanya Allah menutup qalilan ma tashkurun, tapi betapa sedikitnya kamu syukur. Artinya kamu syukur setelah kamu menikmati makanan, malah makanan ini menjadi begitu penting. Setelah kamu menikmati seorang gadis, malah gadis ini begitu penting. Nak jeneng susah era karuan, nak putus cinta terus boleh tampar dan sebagainya. Enggak, pengaruh ya begitu. Pengaruh ini menjadi penting. Ini kita na'udzubillah min syarri dzalik. Kita jangan begitu. Seorang mukmin yang sejati tidak boleh begitu. Mukmin sejati akan terus ala dzikrillah tatmainnul qulub. Bahwa hanya dengan Allah kita menjadi tentram. Ya itu begitu memang. Makanya Rasulullah, para ulama semuanya itu anti. Samanya bentuk-bentuk penuhanan nafsu. Karena penuhanan nafsu dimulai dari pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan. Dan ini penting, makanya Nabi Musa mendidik, loh kamu itu gimana? Sekarang kok mau ingin punya selera baru, punya Tuhan baru. Sementara Tuhan-Tuhan ini tidak terlibat saat kamu menghadapi sama, kenapa saya harus menuhankan gadis, menuhankan anak, menuhankan istri, menahankan semua ini. Toh ini semua itu enggak terlibat dalam wujudnya saya. Juga tidak terlibat dalam membuat saya punya mata, punya telinga, punya hati. Nah, dengan logika tauhid yang mantap begini, dengan logika tauhid yang mapan ini, kamu akan melihat ayat-ayat jihad itu tidak ekstrim. Memang secara lahir ayat jihad itu ekstrim, misalnya Qul in kana abaukum wa abnaukum wa akhwatukum ya wa ashiratukum dan sebagainya. Jika hartamu, anakmu, saudaramu wa amalunik taraf tumuha wa tijaratun tahsawna apa? Kasada. Tempat-tempat yang kamu senangi, perdagangan yang kamu ingini. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarab. Jika semua itu kamu anggap lebih penting ketimbang Allah, kata Allah, silahkan berhadapan-hadapan dengan saya. Dan suatu saat saya pasti menyiksa. Fatarabatu innama aku mutarab. Karena dengan logika tauhid yang mantap, tentu Allah tidak pernah bisa kita bandingkan dengan seorang anak, seorang istri, seorang teman. Artinya dengan tauhid yang mantap, semua ini tidak penting. Kalau ini tidak penting semua, ketika Allah nyuruh jihad ya tidak pernah kita tekan perang. Wah, nak perang nak mati bojoku piye, anakku. Karena tentu dengan logika tauhid yang mantap, Allah tidak pernah diperbandingkan.
Artinya Allah harus nomor satu. Paham ya? Nah, kita yang kita alami sekarang itu diam-diam sudah begitu. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Bahwa kita ini akan menuhankan selera. Dan itu kita alami sekarang. Makanya semenjak ngaji ini itu harus tobat. Orang sambil Lailatul Qadar tobat iki tok cukup. Jadi karena ini tobat batin. Mau oleh wiridan astagfirullah ping 1000. Kalau kamu secara tauhid tidak tobat, wis sini berholot tok ning atimu. Iya di sini berolot tidak boleh begitu. Kita tidak boleh cacat secara tauhid. Kalau kita sudah cacat itu mau istighfar berapapun tidak ada gunanya karena kita sudah cacat secara akidah. Ya, cacat secara apa? Akidah. Nah kalau sampean tanya, lalu trik-trik apa, kiat apa untuk menghilangkan syirik khafi, syirik yang enggak kelihatan? Kata ulama-ulama, caranya minimalkan selera. Atau kalau kamu terpaksa punya selera, ingat bahwa itu dari Allah. Jadi tadi logikanya gampang kan. Kita sebetulnya di era modern lebih gampang logika tauhid. Misalnya saya sebagai manusia, melihat makanan enak senang, melihat gadis cantik senang, melihat uang senang. Senang ini itu sebetulnya dimulai dari gadis itu atau dimulai kita punya rasa, kita punya mata. Saat kamu senang karena melihat, itu sebetulnya senang dimulai dari karena kamu punya mata, apa karena gadis itu cantik? Karena kita punya mata. Wong bisa kerana rasanya gadis cantik. Paham ya? Nah, kalau dimulai dari mata, tentu fungsi mata ini lebih penting. Bahwa mata hanya berurusan sama penciptanya, bahwa kita punya mata karena sehingga cara kita menghitung nikmat tentu tidak mendewakan gadis itu. Wah, aku nak rasa senengnya jadi aku mati. Paham? Ini harus dilatih terus. Ya sama seperti makanan gitu, bahwa kita bisa merasakan sate, merasakan enaknya hidangan, karena kita masih punya rasa. Saat rasa itu hilang oleh stroke atau oleh penyakit yang lain, ini ada gunanya semua. Apalagi di era modern kita membuktikan itu lebih mudah. Misalnya kalau kita darah tinggi, makanan sate menjadi problem. Kalau kita punya kolesterol, makanan ini menjadi problem. Akhirnya apa? Quran teruji kebenarannya bahwa semua kenikmatan duniawi itu kembali pada rasa dalam diri kita atau organ-organ dalam diri kita atau elemen-elemen dalam diri kita. Nah, elemen-elemen itu mulai asam, awal, absor, wal afida tentu hubungannya dengan penciptanya, dengan Allah. Harusnya ya itu yang penting, bukan yang di sekeliling itu. Paham ya? Itu harus dilatih terus. Nah kalau menyangkut yang kayak selera kayak yang lain misalnya. Itu di Ihya saya pernah baca satu cerita. Ada seorang resi, penasihat seorang raja. Raja itu bijak karena punya penasihat yang bijak pula. Nah, suatu saat raja itu dapat hadiah satu keramik yang dari kristal bagus sekali. Itu gelas dari keramik bentuk kristal bagus, indah sekali. Raja itu senangnya bukan main. Sampai saking senangnya itu kalau minum ya harus pakai gelas itu. Kalau tidak marem. Ketika raja saking senangnya karena punya benda yang sangat dia sukai, sang penasihat itu bilang, "Hai raja, saya itu tidak senang sama benda ini." "Kok bisa? Kamu itu gimana? Kamu penasihat saya. Saya itu senang sekali kok kamu tidak apa?" "Senang." Jawabnya penasihat itu, "Jika jenengan senang betulan, itu akan tersiksa karena kesenangan yang berlebihan." Suatu saat kristal itu pecah. Pecah, raja sangat gelisah, sangat risau. Beliau bilang, "Laitahu lam yakun." Saya senang andaikan dulu-dulunya tidak pernah ada. Kalau dulu-dulunya tidak ada, enggak pernah susah karena pecah atau karena ini. Itu sama dengan yang dikatakan Sayyidah Maryam, "Ya laitani kuntu nasyam mansiyah." Ya seperti itu. Kita harus melihat begitu. Semua nikmat Allah harus kita lihat bahwa itu dari Allah. Kalau tidak diandekan tidak ada juga tidak apa-apa. Itu bisa dilatih. Itu tadi kita menghindari punya benda yang kita senang secara berlebih. Misalnya yang saya alami. Saya misalnya kiai punya bendera. Kita harus latihan. Misalnya diderekkan ya senang, pergi sendirian ya senang. Misalnya dihormati orang ya biasa.
Dipisoi wong ya biasa, harus dilatih. Kalau tidak, kamu akan tergantung dengan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian di sekeliling kamu. Dan itu mengganggu kita kenyamanan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keluar terus akan ini bakat ru'yah. Wawa'atna Musa salasin alailatan. Wawa'atna lan ngekei janjian ingsun atau janjeni ingsun di alifin kelan alif wadunya lan tambo atau wadunya lan tambo alif. Musa ing Musa salasina ing masa 30 apane lailatan apane bengi. Nukal limuhu kang bakal ngomongi ingsun ngendikane ingsun Allahu ing Musa indan tihaya nalikane enteke salasina lailatan. Biaya sumaha gambare Arab sento masani sapa Musa ing salasina lailatan. Wa ya dukoda utawi wulan apa hitungan salasina lailatan dukoda dukoda. Faso maha mongko masani sapa Musa ing dukoda. Falamma tamat mongko semangsane sempurna apa salasina lailatan. Angkara mongko mungkiri sapa Musa khulu fafamihi ing baune mulute Musa. Pastaka mongko siwakan sapa Musa. Gara-gara siwakan dianggap salah, fa amarahu wa. Mongko perintah ing Musa sapa Allah. Bi asratin kawan 10 ukhra ingkang liya. Liukal limahu supaya ngendikani sapa Allah ing Musa bi khulufi famihi kelawan napa ya bau mulute Musa kama qala ta'ala kaya oleh dawuh Allah taala wa atmamna bi asyrin lan nyempurnakno sapa ingsun Allah ing salasina lailatan bi asyrin kelawan 10 minggu Dzulhijjah saking wulan Dzulhijjah fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Fatamma mongko sempurna apa miqatu rabbi apa perjanjian ning pangerane Musa. Waktu tegese waktu janjeni ing Musa. Bikalamihi kelawan ngendikane Allah ya ing Musa arba'ina lailatan ing 40 dina. Halun lailatan tamyizun dadi tamyiz. Qala lan dawuh sapa Musa li akhihi maring dulure Musa Harun rupane Harun. Inta dahabihi nalikane budale Musa ilal jabal maring gunung lil munajat maring krana Musa ketemu pangeran. Ukhlufni fi qaumi. Ukhluf kareo sira utawa lereno sira tinggalo sira ning ingsun utawa nggantekno sira ngenteni sira. Ekun tegese ana sira iku khalifati iku dadi khalifah ingsun. Fi qaumi ing dalam kaum ingsun. Wa aslihwan napa benahi sira utawa dandani sira amrohum ing perkarane kaum. Wala tetap lan aja anut sira kowe aja anut sabilan musidin ing dalane wong sing gawe kerusakan. Bimuwafaqatihim kelawan nyocoki musidin alal ma'asi ing atase kemaksiatan pira-pira kemaksiatan. Wala ma ja'alan semangsane sowan sapa Musa utawa teka sapa Musa limikotina krana mapak ning ingsun. Ailil waktu tekse maring wektu allazi rub wektu wa adnahu kang janjeni ingsun ing Musa bil kalami kelawan ngendikan utawa ngekeki wahyu fi ing dalam waktu wa kallama rabbu lan ngendikani ing Musa sapa rabbu pangeran Musa bila wasitotin oleh ngendikani kelawan tanpa pelantara mesti boten liwat Jibril boten liwat malaikat kalaman kelawan siji kalam sami agu kang krungu sapa Musa ing kalam mingkul lijatin saking saben-saben sisi saben-saben arah. Kala dawuh sapa Musa, Rabbi arini angdur ilai. Rabbi do pengira ingsun. Ari kula aturi mirsakno panjenengan. Ari kula aturi mirsakno panjenengan ni ingsun nafsaka ing dat panjenengan. Angdur mongko saged ningali ingsun ilai maring ngate panjenengan. Kala dawuh sapa Allah lan taron ora bakal utawa ora mampu sira ora bakal ningali sira ning ingsun ela takdir tegese ora kuwasa sira ala ru'yati ngatasi ningali ning ingsun wa takbiru tawi nembungno bihi kelawan napa jenenge lantaron gunalan ora kok lan ora den tingali sapa ingsun
iku yufidu. Iku ngekei faedah, ngekei pengertian apa dawuh lantaroni. Ora lan ura ora ditinggal ingsun. Imkana ru'yati ta'ala ing kemungkinane utawa potensine Allah saged ditingali. Walakin ing guru tetapi ningali sira ilal jabal maring gunung. Allah dirupani jabal wa kang te jabal akwal luwih kuat mingkat timbang sira. Fa ini takorra mongko lamun tetep apa jabal, sabata tegese tetep apa jabal. Maka nahu ing panggonane jabal. Fasau fataroni mongko bakal ningali sira ning ingsun. Tas butuh liru yati tegese tetek sira. Tetek maksudnya mboten goyah, tetep liru yati maring ningali ingsun. Wa ila lamun ora fala taqata mongko ora ana kemampuan kemujud laka maring sira. Falamma tajalla mongko semangsane muncul ketok sapa Rabbu sapa pangerane Musa. Dohara tegese pertelo sapa Rabbu minuri sanging nuri Rabbi. Qadra nisfi an mulatil khinsir. Kelawan sak kadar separone driji manik, driji jendhek, driji paling kecil nang cara mriki. Jendek kadar separone driji jendek kama fi hadisin kaya ing dalam siji hadis sahahu kang nasir ing hadis sebal hakim Imam Hakim Jabal maring gunung ja'alahu dakka mongko gawe sapa Allah ing jabal dakkan ingkang hancur bil qasri wal maddi matkukan tegese ingkang den hancurno mustawiyan tol hali rata bil ardi kelan bumi wa kharra Musa sa'iqa lan terjungkal utawa lan pinsang sapa Musa sa'iqan hale pinsang hale mboten sadar maksian alaihi tegese katutupi pikirane maksudnya mboten sadar li hauli ma krana heboe perkara krana dahsate perkara akan ningali sapa Musa walama apa mongko semangsane waras sapa Musa kala mongko dawuh sapa Musa subhana maha suci panjenengan tanzihan krana bersihna laka maring panjenengan tubtu ilaika tubtu tobat sapa ingsun ilaika maring sira tubtu tobat sapa ingsun ilaika maring sira min su'alima saking takok perkara utawa njaluk perkara lam umar kang ora den perintah ingsun bi wa ana awwalul mukmin wa ana uta ingsun iku awwalul mukminina iku kawitane pira-pira mukmin wa ana uta ingsun iku awalul mukminina iku kawitane pira-pira mukmin fi zaman ing dalam zaman iki. Mungkin iki kula terangno. Iki rumakno tenan masalah nek salah paham nuriskan. Kula terangno dari segi ilmu sing yang mudah artinya yang sing rapati sakral ya, sing rapati sakral. Ora langsung Quran ya enggak pati sakral. Ilmu dolanan ijtihad, ilmu yang dari hasil ijtihad. Menurut pendapat Mu'tazilah bahwa Allah itu tidak mungkin bisa dilihat secara fisik baik di dunia maupun di akhirat bahkan saat di surga sekaligus itu tidak mungkin Allah bisa dilihat. Dalilnya Mu'tazilah adalah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, bahwa Allah itu tidak bisa tersentuh atau terliputi atau ditemukan oleh al-absar, oleh mata manusia. Menurut pendapat Sunni, ahli sunnah, berdasar banyak riwayat, ya ini sampai jangan salah paham ya. Dari awal ahli sunnah berpendapat demikian itu berdasar banyak riwayat sahihah, riwayat dari hadis sahih bahwa Rasulullah sering ngendikan, tidak sekedar pernah sering ngendikan, innakum satarawna bakum, kama tarawnal qamara lailat, kama tarawna lailatal qamar. Kama tarawnal qamara lailatal badri la tudamuna, bahwa kalian nanti di akhirat akan melihat Allah secerah kayak kamu melihat rembulan di malam yang sangat cerah, lailatal badri. Kemudian ada banyak ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari kiamat itu wujuhun, ada beberapa wajah yauma idzin ing dalam dinane kiamat nadhiratun ingkang cerah, ingkang mencorong ila rabbiha kang maring pangerane wujuh nadhiratun
iku ningali. Atas nama dalil-dalil itu, ahli sunnah meyakini bahwa nanti seorang mukmin yang masuk surga itu bisa melihat Allah. Nah, tentu karena Allah itu layak takayyab, tidak bisa direka-reka. Ahli sunnah berpendapat yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin walam hisorin, bahwa saat kita melihat Allah adalah dengan melihat yang tanpa bisa mereka-reka, yang tanpa bisa meliputi secara penuh atau bisa melihat secara detail, secara sempurna. Karena Allah bagaimanapun adalah laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tentu tidak bisa direka-reka. Nah, kalau masalahnya demikian, bisa melihat tapi tidak bisa mereka-reka, bisa melihat tapi tidak bisa sempurna, bisa melihat tapi tidak bisa identifikasi, bisa melihat tapi tidak bisa mensifati. Kalau masalahnya demikian, berarti tidak menjadi masalah. Artinya khilaf antaranya ahli sunnah dan mu'tazilah itu bukan khilaf yang serius. Bahwa masalahnya kita melihat Allah adalah bentuk kenikmatan. Dan itu saja, ekspresi dari kenikmatan ahli jannah adalah punya hak lihat Allah. Meskipun dengan melihat yang diwiri kaifin walam hisori. Satu melihat yang tidak bisa detail, tidak bisa sempurna, tidak bisa mereka-reka. Itu pendapat ahli sunnah dan mu'tazilah. Nah, kemudian ada fakta-fakta riwayat. Misalnya tentang Nabi Musa. Nabi Musa ketika Ishak sangat ingin ketemu Allah, itu spontan beliau memohon, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk melihat Engkau. Allah menjawab, lantaroni, kamu tidak bisa melihat saya, tapi coba lihat gunung itu. Kata Imam Suyuti, di mana gunung itu tentu secara fisik, secara materi lebih kuat ketimbang Nabi Musa. Alladzi huwa aqwa minka, bahwa gunung itu lebih kuat ketimbang kamu. Akhirnya Nabi Musa melihat gunung di sekelilingnya. Ternyata gunung itu ketika baru separuh dari qadra nisfi an mulatil khinsir, baru benar-benar kecil sekali dari sinarnya Tuhan. Qadra nisfi an mulatil khinsir, separuh sinar dari kadar separuh biji jentik. Itu gunung sudah hancur. Dengan demikian nggak bisa dibayangkan andaikan Allah muncul secara penuh, gunung yang sekuat itu saja langsung hancur. Kayak apa kalau muncul di hadapan Musa? Nah, terus akhirnya beberapa riwayat yang demikian, ini kira ana tenan ya, oleh pakar-pakar ahli sunnah, oleh ulama-ulama ahli sunnah dianggap satu riwayat sing minal mutasyabih. Ya, artinya satu riwayat Quran atau hadis sing mutasyabih. Mutasyabih itu ya yang kayak yang diterangkan Quran. Fa amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha al-fitnati wa ibtigha al-ta'wil. Orang akan mencari-cari persisnya kayak apa. Misalnya kalau berupa cahaya, berarti Allah itu berbentuk cahaya. Kalau kamu yakin demikian juga syirik, juga kafir, karena laisa kamitslihi syai'un. Itu banyak riwayat yang begitu. Misalnya Kanjeng Nabi nanti ngendikan wa tadul jabbar qadamahu 'alan nar hatta taqula kit. Itu di riwayat hadis sahih. Dan Allah survei, melihat mendadak neraka, disurvei. Hal min majid, apa kamu butuh anggota baru, butuh tampungan apa baru? Nah, kurang akeh tak tambahi. Lha iku istilah Nabi pas Allah survei itu. Wa tadul jabbar qadamahu 'ala jahannam hatta taqula kit. Jadi saking kuatnya pangeran, ngidake neraka nganti kriat-kriat. Nah, itu kan nampu artekno kan ra karu-karuan. Mosok ke bayangno pangeran kaya raksasa kan mboten mungkin. Bayangno pangeran nur nggih mboten mungkin. Mosok pangeran kaya pelangi. Itu masalah-masalah yang oleh pakar-pakar ahli sunnah, oleh ulama ahli sunnah dianggap minal mutasyabih. Sama seperti ayat-ayat yang secara lahir, misalnya ada ayat ya duwai napa-napa. Di bawah tangan Allah di atas tangan manusia.
Sama seperti ayat walitusna ala aini. Isa kamu itu kesayangan mataku ala aini. Mata saya itu paling senang kalau melihat kamu. Walitusna'an apa? Tentu nggak bisa diartikan bahwa kemudian berarti Allah punya mata. Nah itu masalah-masalah yang diperdebatkan terus oleh ahli sunnah dan Mu'tazilah. Dan para kiai sekarang sampai kiamat tidak akan menemukan hakikat itu semua. Tapi kita punya gambaran, kenapa itu bisa terjadi. Misalnya begini, kalau sering ditanya orang, Gus katanya orang sebelum wujud, itu sudah ada al-mitsaq, sudah ada perjanjian dengan Tuhan, yaitu di alam zat. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu. Terus pertanyaannya adalah seperti teori saya tadi, kita melihat karena dengan mata, karena terlanjur cara melihat kita dengan mata, tentu sesuatu yang tertutupi atau yang jauh menjadi tidak kelihatan. Karena kita terlanjur mendengarkan dengan telinga, saat telinga kita sumpeli, maka kita sudah tidak bisa mendengar. Tapi masalahnya, apa betul dengan mata ini, apa betul dengan telinga ini kita nanti melihat Tuhan? Konstruksi kita kan nanti dirubah total. Elemen kita nanti juga dirubah total. Sehingga dengan perubahan-perubahan elemen itu dimungkinkan sesuatu yang diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya banyak bandingan tentang itu. Misalnya, wah jenenge mangan ora sak piring ya ora wareg. Jenenge. Tapi ketika era ditemukan orang tidak makan pakai infus juga waras. Karena elemennya ternyata ditemukan. Sekarang tidak usah makan satu piring nasi, cukup pakai infus yang lewat organ tertentu bisa lapar. Oh ya bisa menggantikan fungsi makanan. Ya sama bisa saja begitu nanti di akhirat. Mata kita yang punya problem penglihatan karena bersyarat harus dekat, bersyarat harus ditutupi. Problem ini bisa dihilangkan kalau rekonstruksi badan kita dirubah toh. Karena di akhirat segalanya dirubah. Yaitu yang disebut Tuhan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Bumi juga diganti, langit juga diganti. Nah, dengan elemen-elemen yang berbeda tentu nanti dengan kemampuan yang berbeda. Dengan sistem komunikasi yang berbeda. Sebab itu mungkin sekali yang dikatakan Allah wujuh yaumidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Soal persisnya kayak apa wallahu a'lam, tapi kita punya bayangan-bayangan gambaran betapa itu mungkin sekali. Paham ya? Itu penting kula aturaken ten mriki. Mohon titik sampai sisa biar tidak menjadi masalah. Terus sekarang ada dalil lagi tentang Mi'raj. Kenapa ahli sunnah ngotot bahwa Allah itu mungkin dilihat? Ada dalil tentang Mi'raj. Mi'raj ketika Rasulullah sampai Sidratil Muntaha itu mengalami satu dialek dengan Allah. Lah Mu'tazilah salah. Mu'tazilah keliru ning ngeten. Manjen rapati tau ngaji Mu'tazilah. Senengane mikir tapi ora tau napa ngaji. Pakar-pakar sak niki ngoten. Pakar Islam tapi ora tau ngaji. Jadi ya bisane mau mikir. Tapi ra iso ngaji, mikir ana materi ini kan gak karu-karuan. Mu'tazilah itu punya pendapat bahwa Allah tidak bisa dilihat. Itu dengan dalil Nabi Musa sing nabi wae ra iso delok. Mergo Allah ngendikan lantaroni, kamu ndak akan melihat saya. Tapi cara pandang ahli sunnah tidak begitu. Nyatanya Rasulullah di Sidratil Muntaha bisa melihat Allah. Sebab itu ketika Allah ngendikan lantaroni ning Nabi Musa itu serius. Kowe ra iso ndelok aku, mbok nak liyane kowe misale Muhammad. Mulane dari Imam Suyuti lantaroni iku beda mek lan ura. Cara dari awal Allah ngendikane lan ura, aku ora kena didelok. Iya sapa wae ra iso ndelok. Mulane niki Imam Suyuti dawuh wa ta'bir bihi dunalan ura yufidu imkana jadi, eleng-eleng. Kenapa Allah cara ngendikan lantaroni kamu tidak melihat saya?
kamu Musa tidak bisa melihat saya. Berarti bisa diartikan, nak selain kamu, misalnya Muhammad, Ibrahim, bisa. Ya kan podo kok cawe dong. Aku ra seneng kowe. Iso wae seneng wong li. Kowe ra iso ngartekno, saya iku ra seneng wong lanang mboten saged. Ora seneng kowe. Ya kamu saja. Iso wae seneng wong. Beda nak cewek itu ilmu mending ngene. Aku ra iso seneng sapa wae. Aku ra iso seneng. Berarti ndekne di kelainan sing dadekno ra iso seneng. Iku ambek sapa wae ra iso. Lah Allah ngendikan lantaroni, mboten lan ura. Ya ini yo lan nerangno Imam Suyuti. Lantaroni kowe Musa ra iso ndelok aku. Ora kok nak apa jawab lan ura, aku ra iso didel. Andai kan dari awal Allah ngendikan saya tidak bisa dilihat, tentu siapa saja tidak bisa melihat. Paham ya? Sebab itu Mu'tazilah salah sekali kalau bikin dalil ayat ini buat satu ketentuan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Mergo Allah dawe aku ra iso ndelok aku. Ora aku ra iso didel. Berarti yang karuan kena vonis tidak bisa melihat kan Musa. Bukan yang lain. Ya. Sebab itu banyak hadis tentang Sidratul Muntaha di mana Nabi Muhammad berdialek langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sah. Dan tidak perlu bertentangan dengan ayat ini karena ayat ini adalah nafyun li ru'yati Musa li rabbi. Satu bentuk penafian bahwa Musa tidak bisa melihat Allah. Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat. Musanya yang tidak bisa melihat. Ini bukan berarti Allah tidak bisa dilihat. Ini maksudnya apa? Wastakbir bihi dunalan ura yufidu imkana ru'yati ta'ala. Paham ya? Mergo lantaran itu hanya berkisar kepada Nabi sinten Musa. Kecuali kalau ayatnya lan ura, aku ra kena didelok. Nah, ngono nggih pun. Balik atas itu masalah. Sebab itu kita harus yakin, yakin sesuai mazhab ahli sunnah bahwa kita nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Soal persisnya kayak apa, itu tetap biwairi kaifin walam hisab. Ini wis dadi akidah ahli sunnah, ma khatara bibalika fawahu bihilafi dzalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang bentuk Allah, fawah bihilafi dzalik. Allah tentu tidak demikian. Misalnya kita terlintas, Allah itu paling kayak sinar yang begini. Ya Allah tidak begitu. Misalnya kita terlintas kayak apa, ya Allah tidak begitu. Namanya ma khatara bibalika fawahu bihilafi dzalika. Apa yang terlintas di hatimu, ya Allah tidak begitu. Karena kita punya kaidah baku bahwa tentang Allah adalah laisa kamitslihi syai'un. Bahwa Allah tidak pernah ada padanannya. Ini gue sendiri pujian-pujian disebut mukhalafatul lil hawadits. Mana kurang terusakan. Qala jawab Allah Ta'ala lagu maring Musa. Tidak usah peristiwa ini. Ya Musa ini istofaituka alan nas. Inni istofaituka alan nas. Ini saat temen ingsun Allah iku istofaituka. Iku milih sapa ingsun ka ing sira. Ikhtartuka tegese milih ingsun ka ing sira alan nas ing atase manusa. Ahli zamanika tegese penduduk sak periode. Birisalati kelawan tak pilih layak untuk risalah ingsun. Maksudnya untuk risalah Allah. Bil jam'i lan jamak risalati wal ifradi lan ifrad. Birisalati mboten usah alif, usah lam mboten usah alif. Wa bi kalami lan tak pilih iso untuk ngendikan ingsun. Taklimi tegese ngendikan ingsun iya kaya ing sira. Fakut mongko ngalapo sira mak ing perkara. Ate tukang pangan paring sapa ingsun ka ing sira. Minal fadli saking anugrah saking rahmat. Wa kunna ana sira iku menasakirine aku setengah saking wong sing syukur-syukur kabeh. Kowe syukur an umi maring pira-pira nikmat ingsun. Wa katabna lan nulis sapa ingsun lalu krana musafil alwah ing dalam pira-pira laos sabak nggih kuna maknani sabak. Lembaran-lembaran Taurat. Alwah Taurat tegese pira-pira lembarane Taurat. Wa kana lan ana alwah min sidril jannah saking dedaunan swarga. Au zabarjatin utawa saking jenis batu zabarjat. Au zamratin sab'atin asyra utawa sangka zamrat. Sab'atun aw asyratun
Lempirannya itu nak rapi itu atau 10. Mingkul lisain. Aku nulis neng Taurat mingkul lisain saking saben-saben urusan. Yuhtaju kang den butono apa ilahi fitin ing dalam masalah agama. Dalam Taurat ada panduan-panduan tentang melaksanakan agama. Mau itu tan hale dadi mau itu nasihat. Wa tafsilan lan hale dadi penjelas. Tapi nanti kesih dadi penjelas likul lisain maring saben-saben perkara. Dawuh kulli syai'in badalun dadi badal minal jari wal majrur qabla usrungi ikilah dawuh. Fakut mongko ngalapo sira ing alwah. Qabilhu. Tegese nampa sira. Qabilhu tegese nampa sira hu ing ikilah dalil utawa hu ing ikilah. Jadi kuwi sing katapna lagu ming. Ekul nate tegese ngucap sapa ingsun muqaddar. Halik kira-kira nokop bilha bikuwatin. Kowe oleh nampa Taurat bikuwatin kelawan tenanan, kelawan serius. Dijidin tegese kelawan tenanan wastihadin lan nggih tenanan sing fisik nu jidin istihad itu tenanan cara berpikir. Ane kalau pemikiran jenis istihad. Jidin itu keseriusan fisik, istihad itu keseriusan berpikir. Wa amur lan perintah sira kaum maka ing merintau sira kaum maka ing kaum sira ya kudu supaya ngalap sapa kaum muka supaya ngalap bi ahsaniha kawan bagus-bagus wah maksudnya mengambil yang baik kemudian dilaksanakan mengambil dengan cara yang terbaik saurikum darul fasikin bakal ngetono ingsun kumeng sira kabeh darul fasikin ing omahe utawa domisiline pira-pira sing fasik Fir'aun atau Fir'aun wa atba'i lan pira-pira pengikuti Fir'aun wa ya te darul fasikin misru iku Mesir tak tabiru supaya ibar sira kabeh bihim lawan al fasikin saat ribu bakal ngenggokno sapa ingsun an ayat saking ayat-ayat ingsun maksudnya diparingi ra paham adalah ini kudrati tegese dalil-dalil kekuasaan ingsun minal masnu'at saking pira-pira barang sing diciptakno wa ghairi halang liyane masnu'at aku bakal ngenggokno maksud tidak diberi kepahaman. Sapa sing gak diparingi paham alladzina wong akeh atakabaruna kang angkuh sapa alladzina fil ardi ing dalem bumi. Biwiri hakik lan tanpa hak. Wong sing sombong ora bakal paham ayat-ayat Allah. Bi'an akhdalhum. Gambare Arab yen to nginakno sapa Allah, memberikan kehinaan sapa Allah hum ing alladzina. Fala yatakabbaruna maka sok ben ra iso sombong sapa alladzina fiha ing dalem ar. Wa iyaro lamun ningali sapa alladzina takabbaruna kula ayatin ing saben-saben ayat. Layuk minum mongko ora iman sapa alladzina fi aklan ayat. Wis dikandani ra nurut. Wa iyaro lamun ngerti sapa alladzina sabilar rusdi ing dalan kebenaran. Tariqur rusdi tegese dalan kebenaran. Ayil huda tegese petunjuk alladzi rupane huda. Huda atau hati bahasane niku bahasa Arab. Sebagian riwayat itu wa khairul hadi Rasulillah. Kadang wa khairul huda napa? Rasul dan tidak apa-apa itu. Wonten dua bahasa. Alladzi rupane huda akan teko apa huda ing jelas saking ngersane Allah. La yatakhiduhu sabila. Mongko ora ngalap sapa ngakeh ing arus di sabilan ing dalan. Yaslukuhu kang ngambah sapa alladzina ing sabil. Nek ora barang apik ora dinut. Wa iyara sabilal ghayyi yatakhiduhu sabila. Wa iya lamun ningali sapa ngakeh sabilal ghayyi ing dalan kesesatan. Idolali tegese dalan kesesatan. Yatakhidu mongko ngalap sapa alladzina ing sabilal ghayyi sabilan ing dalan. Dzalika sarfu. Utai mengkono-mengkono pengalian, maksudnya wong kok diparingi kelainan, cara berpikir kelainan. Iku bi annahum lan sak temne alladzina yukadzibu mendustakan sapa alladzina bi ayatina lan pira-pira ayat kita. Kula niku maca ayat niki mulai saged ngalim. Nggih, mulai saged ngalim nganti sak niki. Ayat niki kula eling terus. Bahwa orang tuh ya seperti keterangan saya tadi ya, bahwa orang tuh kalau cara pandang sudah dirubah. Niku kayak ayat niki, ngendikane Allah, aku gak akan memberi hidayat sama orang-orang sing punya perilaku demikian. Nak roh dalan apik ora dinggo, nak roh dalan elek dieng. Kita punya contoh banyak, segudang contoh. Misalnya kalau sudah orang itu fasik, ana wong maca Quran nangis iku janggal. Maca nangis sing ditangisi apane.
Kok ana maca Quran guya-guyu, ngrungokno ngono kok guya-guyu sing diguya-guyu. Apa? Sementara mereka tidak pernah janggal ketika misalnya nyetel kitaro iso nangis, atau nyetel musik rap iso gedap. Kenapa sesuatu yang mungkar mereka tidak pernah janggal, dengan sesuatu yang baik mereka janggal? Nah, orang sudah kau mbek kiai, kau mbek masjid, duit dikekekno masjid, dikekno kiai maksudnya. Tapi mereka tidak pernah janggal ketika duit dikekno lonte, dikekno preman. Saya itu pernah berdebat sama seorang Wahabi masalah ziarah kubur. Atas nama sama-sama ulama, artinya tidak atas nama tradisi. Nah, atas nama tradisi orang NU mesti mau kuburan. Saya itu kebetulan dulu sering dimintai tolong nerjemah buku teks-teks Wahabi oleh orang Wahabi. Kadang-kadang diskusi. Ya saya bilang, saya mau diskusi caranya sama-sama dengan kapasitas ulama, tidak dengan kapasitas tradisi. Ya, kalau dengan kapasitas ulama, yang jelas saya sudah unggul dulu karena saya hafal Quran, hafal sekian ribu hadis. Situ kan hanya orang Arab. Oh iya katanya, ya dengan aku itu. Tidak harus jelas. Ini bukan urusan sombong. Memang kalau orang harus berdebat itu dengan kapasitas. Kalau tidak dengan kapasitas kan terus repot kan. Terus tersangka kan. Nah itu kan repot itu. Akhirnya dimulai. Kan sangat menyesatkan ketika cari ketenangan komoro kuburan. Cari ketenangan itu ya baca Quran. Itikaf di masjid. Ngapain itikaf di kuburan? Ngapain ziarah apa? Terus saya tanya, maksudnya itu mesti salah. Ya salah, karena harusnya kan baca Quran, wiridan itu di masjid, tidak di kuburan. Terus saya tanya begini, oke itu salah. Saya tanya sekarang, kenapa dari dulu misalnya Rasulullah di banyak hadis kok gak ngendikan gini, maca Quran itu sing apik di masjid. Andai kan dari dulu Rasulullah membatasi begitu, maca Quran sing apik di masjid, tentu aku ora maca Quran ning omah. Ya ora maca ning kuburan, ya ora maca ning pondok, mergo ora masjid. Iya. Berarti Rasulullah kan hanya bilang maca Quran ku apik lho, ya apik diwaca ning ndi wae ya napa? Apik. Lah tepane diwaca ning kuburan. Diwaca ning tenan boten kuwi ya. Iku ora baleni malih. Orang Wahabi itu kan sebetulnya punya problem ilmiah juga ya. Itu tadi misalnya baca Quran itu kalau di masjid bagus, kalau di kuburan jadi tersangka kan, dianggap nopo. Nah, pertanyaannya, apa ada hadis yang Rasulullah itu membatasi kebaikan baca Quran kalau di masjid? Kalau tidak ada batasnya, baca Quran itu baik di mana saja. Yang menjadi pantangan ada riwayat itu kan kalau saat kita di WC saja kan, saat kita kondil ada. Menang dia, ya memang nggak ada batasannya. Sama seperti kita sama aliran tertentu ya. Saya juga pernah ketemu misalnya aliran-aliran yang melarang tahlilan, melarang apa. Memang kalau kita dari segi dalil, kita pasti kalah. Rasulullah pada bunda itu rati tahlili, ya rati hitung dinani, ya rati patang pulau dinani. So entek sampai nanti terang no. Andai kan itu kebenaran, tentu yang paling pertama melakukan adalah para sahabat. Wong Wahabi nak debat kan meyakinkan. Andai kan itu satu kebenaran, tentu yang pertama melakukan para sahabat. Nyatanya tidak ada riwayat Kanjeng Nabi ditahlili pitung dino, di patang pulau dinani, di khol. Mana ada khaul Rasulullah? Khaul Syabdul Qadir mana ono? Saya itu pernah ketemu kelompok-kelompok begitu. Ya saya bilang, oke, kalau Anda berkeyakinan demikian itu silahkan. Tapi sekarang saya tanya, ada riwayat sahihah. Ya ini kita sepakat riwayat ini sahih karena ada di Bukhari Muslim. Rasulullah pernah ngendikan dalam hadis qudsi, hadis yang dingendikan Allah lewat Rasulullah. Man dzakaroni fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakaroni fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Orang yang ingat aku sendiri, maka aku juga mengingat dia secara sendiri. Dan orang yang mengingat aku di depan orang banyak atau bersama orang banyak, aku juga akan mengingat mereka di depan orang banyak.
Dan bahkan sebuah riwayat mengatakan, dan aku bangga mengingat dia di depan para malaikatku. Kenapa Anda nggak pernah melihat bahwa tahlilan anggap eling pangeran rame-rame? Jadi sing sunat itu ora mitung dinan ini, tahlilan rame-rame kok. Kenapa kamu nggak pernah melihat bahwa kayak tahlilan kayak khol itu anggap eling pangeran apa? Rame-rame. Oh sing diwiridno ya ora muni ya Abdul Qadir Jilani ya Sunan Bonang ya Kalijogo. Lah kalau gitu memang sirik. Saroku tahlilan sik khol la ilaha illallah la ilaha illallah. Iya toh. Yang dilafadzkan itu kan juga kalimat-kalimat tauhid. Lho nggih to Mas khol Sunan Bonang kok koyo temen ya Sunan Bonang Sunan Bonang boten. Tetap la ilaha illallah khol Kalijogo wali kan begitu semua. Kenapa fenomena tahlil masal tidak pernah kamu lihat bahwa itu sebentuk ingat Allah secara masal? Kenapa tidak kamu lihat semakna dengan wa man dzakaroni fi malain dzakartuhu fi malain khairin minhu? Bahwa ketika aku diingat bersama orang banyak, orang itu juga aku ingat secara orang. Dia tanya sama saya, apa ada hadis itu? Kayaknya saya pernah dengar. Ya berarti kita tidak perlu berdebat. Kamu murid saya, wong alim saya. Ya ini yang saya tidak mau gitu. Perdebatan tidak level. Akhirnya sama dapat ilmu dari saya. Harusnya debat tidak begitu. Sama-sama level terus kemudian ada yang punya kelemahan. Kalau gini jadinya tidak berdebat. Jadinya saya gurui kamu atau kamu ngaji saya. Betul-betul kejap. Ya kalau dipikir gitu ya ada baiknya gitu dong ya. Ya tetap nggak ngaku itu baik. Ya kalau dipikir gitu ya ada baiknya gitu wah tetap. Ya itu kan ya memang begitu susah kan. Ya memang saya sendiri ya. Saya sering ngomong sama istri saya. Dek umpama aku mati lah ya seneng. Ditahlili wong akeh terus wong do teko akeh misale mati dipendem terus mbok sing biasa jamaah ambek aku kon ndongakno. Cuma aku ya anti tahlil, tapi ya serap ribet-ribet. Memang masalah itu memang masalah. Tapi yang jelas lewat ngaji ini sampean akan tahu bahwa atas nama mayit itu memang salah. Ya, atas nama mayit itu memang salah. Daripada atas nama mayit itu memang salah, kita pakai hadis sahih itu saja. Bahwa saat kita ingat Allah sendiri, Allah akan mengingat secara sendiri. Saat kita ingat Allah secara masal, Allah juga akan mengingat di arah secara masal. Dan Allah akan bangga, nama kamu akan disebut di hadapan para malaikat. Itu jelas pokoknya hadis. Sampai cari di hadis-hadis Muslim di Bukhari. Itu kita lebih aman. Nanti kalau saat ini sudah di kiai tenan jeng dalam tonggo-tonggo tahlil. Gus mengira apa wonten pitung dinane bapak kula. Ya, mbok teko wiridan bareng-bareng nggih Gus. Ya, sembarang. Jadi kalau anak kadang dikai waktu mau itu hasanah gitu. Anggap mawon tahlilan wiridan bareng-bareng, teman rasa peduli polemik NU Muhammadiyah. Wiridan dhewean ya apik, masal ya apa? Apik sing ora apik misale kowe njamu tamu iki duwe utangan, kiaimu sereten nak sembuh salam tempel duwe utangan. Ya ada cerita gitu aja. Artinya nak sembuh sugono iki gak utangan, ora duwe kasus ya apik. Sing dadi masalah iku asline ora kok perkara. Bolak-balik hal-hal itu sing dadi masalah kan penggalangan danane to asline. Wong wasine raja janggal mbek wiridane. Kemudian anggo proposal negara mergo kok kiai ini terkenal terus proposal untuk diri semalah iku sing masalah. Ini wong ora janggal. Ambek wiridan mboten apa? Sing janggal itu duwe. Balik mari janggal napa? Duwe. Uang dari mana kok halnya besar-besaran? Mari janggal di perkara. Repot. Enggak artinya kita punya perbandingan. Kita ini jangan menjadi orang kelainan. Saya bilang sama orang itu, saya bukan anti papa, saya setuju sama mazhab Anda dalam banyak hal. Tapi kita jangan jadi orang kelainan. Ulama-ulama Wahabi, apa pernah se-ekstrim itu menuduh para pemusik? Misalnya ulama Wahabi apa mengarang begini, sungguh gila, sungguh bid'ah. Wong kok iso gedhe-gedhe ngrungokno musik rap. Sungguh enggak terpelajar. Wong iso nangis mergo ngrungokno musik. Kenapa selalu yang dihujat itu orang-orang yang ngaji di kuburan, orang-orang yang nangis saat ngaji di kuburan? Ini kan tidak adil. Satu kefasikan yang jelas-jelas fasik tidak pernah diadili
sesering itu. Sementara satu kesalahan yang mesti fasik dihujat demikian rupa. Lho nggih to nggih. Orang-orang misalnya apa siapa saja di Indonesia, misalnya ada kelompok yang anti tahlilan. Apa mereka sesering itu janggal terhadap fenomena wong gedhe-gedhe ning nikah? Sing dijanggali kok amen wong tahlilan. Apa ora iso janggal mek sing gedhe-gedhe ning jero napa? Nikah ngoten maksud kula. Cek seneng nek janggal mek wong saleh. Ya memang alasannya. Ya tapi wong sini kuburan gedhe-gedhe kan ya wong bingung. Padha wong ning nikah ya wong bingung kabeh. Kenapa yang bingung satu tersangka, yang bingung satu enggak tersangka? Nah itu tadi, itu fenomena kita ini jangan sampai cara berpikir kita kebolak-balik. Rawong sedekah ning masjid janggal, rawong sedekah ning kiai janggal, tapi rawong bayar BTS boten janggal. Saya bukan termasuk pengagum Gus Dur, tapi saya bukan benci Gus Dur. Saya itu pernah ketemu seorang kiai yang benci sekali sama Gus Dur. Tiap acara mesti hujat Gus Dur. Suatu saat ketemu saya, tangklet ya Gus, nak jenengan termasuk sing gede Gus Dur napa mboten? Waduh, pas. Tapi gak di depan umum, bodoh dia ini nak omongan kan nakalan sisi-sisian. Jawab kula nek. Nggih biasa mawon. Kula niku nggih kalian Gus Dur nggih biasa mawon artinya nggih. Nggih biasa mawon. Nggih dia wong mukmin ora seneng ya kados kula seneng mulia niku biasa. Terus beliau menghujat mulai bid'ahnya apa-apanya. Saya bilang begini, saya itu setuju sama Anda, tapi dengan satu syarat. Asal frekuensi kebencian Anda terhadap kemungkaran yang dilakukan Gus Dur juga frekuensi yang sama atau lebih pada fasik-fasik lain. Ya misalnya di Indonesia yang fasik itu pengeruk pasir ilegal juga fasik. Pedagang prostitusi juga fasik. Orang-orang bos-bos trafficking penjualan wanita juga. Dan para kiai juga tahu itu lewat koran, lewat media. Apa kita sering menghujat fasik-fasik yang musma'alah ini? Kenapa kita lebih sering menghujat fasik sing mesti fasik? Misalnya Gus Dur atau siapalah yang kita sedang tidak suka. Saya bukan bilang Gus Dur, betul. Mengenai kalau nak dinyek orang, misalnya saya dihujat orang gitu. Sing hujat aku misalnya wong sing wis saleh timbang aku. Kalau nak diceritani Gus yang niku mboten seneng jenengan, senane hujat jenengan. Angger hujate aku gak lonte luwih sering lonte cek saleh. Tapi nak hujate aku luwih sering timbang hujat lonte, berarti wong dengki ya. Loh iya kan. Kalau atas nama kesalehan menghujat sesuatu itu kan karena kemungkaran kan. Kenapa kemungkaran yang satu tidak dihujat secara berlebihan, kemungkaran belum pasti mungkar kadang dihujat secara berlebihan. Mari kula janggal kula kan ngoten sama mazhab Wahabi. Kok cek seneng nih muni darani wong ning kuburan sirik. Mergo golek ayam kok golek patok. Kok ora semangat darani sirik pisan wong sing ikhlas. Wong golek ayam kok ngenteni tip, ngenteni karo. Kecuali mereka adil. Wong sing golek hiburan ning kuburan golek patok ya sirik. Apa meneh sing golek karaoke luwih sirik misale. Tangone lumayan rada adil gitu. Kita ini kadang punya frekuensi yang lebih menghujat orang soleh ketimbang menghujat orang dolim. Hanya karena tahasud, saling ber. Lalu kalau bayi Ilan paling jarang ngomong-ngomong. Kalau jagungan pas ngaji tok. Mungkin ada kalau bakat jagungan pas ngaji tok, ngomong ilmu pas ngaji tok. Nah di luar itu bukan juara kalau ngomong. Masyarakat tidak kok ikut orang jenengan partai sing bener di. Partai yang benar ya partai ini Quran, Pak Solihin, yang keliru partai Dolimin. Nah itu mesti biar gitu. Nah partai ini jenengan apa? Ya kawan Solihin. Ya karena itu ya, kadang tidak adil. Gitu ya. Ya saya itu pakai ayat ini. Kadang orang itu kalau sudah kelainan, wa iya lau sabila, wa iya tasiduhu apa? Sabila. Nah tapi nak sabila rusti ayat tasiduhu sabila. Kalau sama-sama janggal kan janggal. Saya pernah baca di Jawa Pos itu, bagus ada seorang pengamat, ada seorang ulama, mungkin dia saking salehnya, ya, tapi mungkin salehnya itu tidak pengalaman, iya, tidak punya perbandingan mas, soleh super mungkin itu. Dia itu menghujat MTQ, kenapa musabaqah tilawatil Quran dibiayai negara miliaran, padahal acaranya hanya pamer suara, padahal Quran kan diturunkan lihat baru apa?
ayat. Itu hanya pamer suara saja kok dibiayain apa? Bayar. Itu dari segi itu mungkin ada benar. Misalnya saya katakan dia orang soleh. Saya ulangi, dia orang soleh. Dan benar dia saat mengatakan bahwa itu hanya pamer suara karena tidak ada acara lidah baru apa? Ayat. Tapi karena dia kuper, ketika diingatkan seorang teman kiainya, tapi ngeten bah, nak jenengan janggal lembe MTQ, merkontek miliaran dibiayai negara. Jenengan pirang-pirang bah, nak negara nggo olimpiade malah luwih kathah. Niku malah jadi yang blotor, yang senam yang nopo. Terus mikir, jangan ngono ora apa-apa kan. Enggak, artinya betapa kita ini tidak boleh menjadi soleh super, paham ya? Kudu dia perbandingan. Ternyata negara juga sering biayai barang-barang yang ora jelas. Kayak olimpiade, wong blotor dibiayai. Tunggu wong syaratnya renang kudu ngoten. Iku luwih entek miliar. Paham ya? Itu makanya penting ya, bahwa atas nama kesalehan mungkin kita memang nggak sependapat sama satu dua fenomena yang dilakukan orang soleh pula atas nama kesalehan. Tapi kita harus cukup punya kearifan bahwa sama-sama benci adalah li ahlil maksiat. Ya, sama-sama hati kita ditebir. Misalnya manusia ditebir harus ada yang dibenci. Oke lah, takdir manusia pasti ada yang dibenci. Tapi atas nama agama kita melatih diri kebencian kita adalah li ahli maksiat. Bukan sama lawan-lawan yang enggak jelas faseknya. Saya bilang sama Kiai tadi, kalau Anda benci sama orang fasek musma'aleh dengan frekuensi yang setingkat benci Gus Dur atau lebih, ya bagus lah kalau gitu masih banding kata saya. Bonang hobine jenengan mau ujar Gus Dur, ra ujar liane kan mboten nah. Ya sama tuh, jangan-jangan sing dihujat Wahabi syirik mau wong ning kuburan. Wong sing ini kok agak dihujat syirik. Alasannya dari kuburan boleh ayam boleh patok. Ya sama ning karaoke cari ayam, cari tenang kok di karaoke. Aku lho padha-padha menghujat, milih menghujat sing ning nikah timbang hujat sing ning kuburan. Karena misalnya takok. Ya kecuali ngeten bandingane. Tapi sing ning kuburan gedek-gedek ambek ning masjid apik. Lah nak saleh be saleh ya ana klasemen kok maksudnya itu ora masalah to nggih. Nak saleh be saleh ya ana napa? Klasemen nah. Ya nggih ya mesti unggul sini masjid wong hadis itikaf ning masjid luwih masyhur timbang itikaf ning kuburan ya masalahnya. Ya tapi perbandingan kita tentu sesama saleh. Jadi kaya aku, Habib Mustafa padha saleh nak klasemene kan berbeda. Misalnya begitu. Loh, buatan memang kita harus melatih diri begitu. Selama ini kan sudah, ya itulah, kita ini menghadapi banyak kelompok yang kita mungkin beda, mungkin benci. Tapi kebencian-kebencian itu jangan ekstrim. Karena sama-sama manusia punya watak benci, itu untuk ahlul apa masih. Makanya saya senang model Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu memang tokoh hebat betul. Beliau itu di kitab Fathul Mu'in, sampai kapan-kapan cari. Doa kunut itu yang dari Nabi itu kan hanya Allahumma hdini fiman hadaita wa afini fiman afaita. Sampai terakhir. Kata yang ngarang Mu'in, kata para ulama Syafi'iyah, tidak apa-apa dan baik andaikan ditambahi kunut yang dilakukan Umar. Artinya doa tambahan yang dilakukan Umar. Itu dumane ora karu-karuan, donga budak. Beliau bilang gini di doa itu. Ya Allah, wa nakhla umayyah juruka. Jadi setelah doa itu selesai. Dan saya ya Allah akan selalu membenci orang yang mendurhakai engkau. Dan saya ya Allah akan selalu bermusuhan sama orang yang menjadi musuh engkau. Kenapa saya katakan ini baik? Karena kalau kita berlatih demikian, tentu cara benci kita sama seseorang bukan berdasar nafsu, tapi berdasar potensi orang itu musuh Allah atau tidak musuh Allah. Kalau kita tidak berlatih demikian, maka benci orang berlatih karena nafsu. Akhirnya korbannya santrine dewi, kelompok itu.
Selama saya ngaji 10 tahun. Gara-gara itu partai gue itu kan kebencian yang karena yang selama 10 tahun jadi santri ini dalam santri taat. Barang ketemu itu partai, santri maksiat deh. Itu kan berdasar nafsu. Kita harus melatih diri untuk benci seseorang berdasar amruwah, berdasar hukum. Jadi kamarnya udah Mustafa ngeteni ngurung kabar dari selingkuh lah gampang. Angger ngurung kabar dari selingkuh ya seneng. Pas ora mutullah pokoknya seneng berkurang. Ora maksiat. Paham ya? Ya karena kita jangan sampai masuk ayat wa ya rasabilal napa resti la yatakhiru sabila ya rasabilal wa ya takhiru napa. Kita jangan sampai pola pikir kita berbalik-balik. Paham ya? Pola pikir kita napa? Berbalik. Mau kaya wong sing wis kelainan, ora wong jilbaban, manggo cadar. Kok iso kok ora ungkep. Bareng wong blodor gak janggal. Itu kan repot. Dadi wong blodor gak janggal. Wong cadaran, wong jilbaban apa? Janggal. Kok iso ora ungkep. Enak jare wong saleh dene kadang ngono. Klambi rum dadi dinggo kan. Ora utuh maksud. Wong blodor klambine mboten apa? Utuh. Boleh melarat. Tuku celana dawa ora kuat celana apa? Pendek. Kan. Yo nggih to kalau berpikir waras kan. Boleh gaya melarat. Tuku celana penuh gak kuat. Tuku celana apa? Pendek. Bukan sampean cara berpikir gimana kan? Menurut persakan itu orang-orang yang cara berpikir salah, itu ngendikane Allah sa'asrifu an ayati. Ora bakal paham ayat-ayat kemana ora bakal jadi wong apik. Mergo cara pandang juga salah. Bi annahum kadzabu bi ayatina kelawan sebab tak tane wong akeh mendustakan sapa ngakeh bi ayatina kelan pira-pira ayat itu. Wa kana lan ana sapa ngakeh anasane ayat wa filina kula likate. Takut damau sisi apa mistus padane ikhlas ya. Waladina utawa ngakeh kadzabu kamu mendustakan sapa aladina bi ayatina kelan ayat-ayat itu. Walikal akhirati lan pertemuan akhirat ayat basi tegese tangi sangka kubur wa ghairi antane pas habitat dadi batal batal tegese dadi batal apa amal amale aladina ma tegese perkara amilu kang padha nglakoni sapa aladina ing maksudnya ing dalem dunya min khairin sanging kaapian kasilati rahim ing gawe dene silaturahim wa sedekah lan sedekah fala sawab mongko ora ana ganjaran iku mujud lan rumete wong akeh li agami syarti ana ora anane syarate ikilah amal. Itu wong apik kaya apa lan imane ora ana iku apike ra ditampa. Hal jauh nawan ora diwales sapa ngake maizana tegese ora den wales sapa ngake. Illa jaza amma kecuali walese perkara kanu kang ana sapa ngake ya maluna iku lakoni sapa ngake. Minat takdzibi sanging gorono wal masilan pira-pira kemaksiatan.